Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Ripki yang bilang, Bang, request tutor latihan terbaru dengan drill paling enak rendah stamina. Baru main lagi soalnya, terima kasih. Nah, katanya gitu guys. Untuk itu buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama dengan Bang Ripki, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Oke guys, jadi untuk tips cara melatih tim tiap hari sebenarnya udah pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu guys. Tapi mungkin videonya udah ketimpa video-video saya yang lain. Jadi videonya udah sulit dicari lagi ya guys ya. Nah hari ini saya akan kembali membahas cara melatih tim untuk menghemat kondisi pemain tiap hari. Dan kebetulan Bang Ripki baru main Top 11 lagi. Jadi agar tutorialnya lebih mudah dipahami, kali ini saya akan menggunakan akun baru ya guys ya. Soalnya kalau pakai akun yang lama tentu drill latihannya beda, karena di akun baru masih banyak drill latihan yang belum terbuka atau masih terkunci guys. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oh ya, satu lagi nih guys, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau info dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Kelapa Sawit, dan Juragan Bawang yang sedang mencari jasa top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan benda lain dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagram atau websitenya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, sekarang langsung saja kita masuk ke menu latihan. Kemudian pilih drill, lalu pilih drill latihan permainan tim. Tapi sebelum kita memulai sesi latihan, yang pertama usahakan kamu klaim terlebih dahulu 2 buku strategi gratis di sini guys. Nah, buku strategi ini sangat berguna untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman dengan lebih cepat. Tapi perlu diingat, buku strategi seperti ini tidak bisa untuk meningkatkan skill atau atribut pemain. Jadi, agar pemain yang kita latih mendapatkan peningkatan atribut saat dilatih tiap hari, kita bisa menggunakan kombinasi drill latihan lain seperti drill latihan menyerang, bertahan, penguasaan, maupun drill latihan fisik dan mental. Tapi karena yang akan kita bahas kali ini lebih fokus untuk menghemat kondisi pemain agar tidak kelelahan sebelum pertandingan, jadi pada sesi latihan ini kita tidak akan fokus pada peningkatan skill atau atribut pemain guys, melainkan hanya akan fokus untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman saja ya guys ya. Karena form latihan dan bonus ketajaman adalah kunci untuk kemenangan tim kita setiap hari. Jadi sesi latihan yang akan saya share kali ini akan sangat cocok buat teman-teman yang mungkin sedang fokus nabung booster kondisi atau paket istirahat atau yang biasa disebut cendol tiap hari guys ya. Dan barangkali ada yang bertanya, emang booster kondisi itu buat apa bang? nah kalau kita udah punya banyak booster kondisi atau paket istirahat, nantinya booster kondisi tersebut bisa kita gunakan untuk meningkatkan skill pemain agar sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya guys, yaitu dengan cara melatih pemain andalan kita secara individu. Nah, dengan begitu nantinya kita bisa memiliki pemain berkualitas tinggi yang bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya guys. Sementara buat teman-teman yang lebih suka meningkatkan kualitas pemain dengan cara melatih tim tiap hari, saya rasa video ini tidak begitu cocok buat teman-teman. Nah, untuk meningkatkan skill pemain dari sesi latihan tim agar lebih efektif, mungkin nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya guys ya. Oke guys, jadi sebelum saya melakukan sesi latihan di sini, teman-teman bisa perhatikan form latihan tim saya masing-masing ada di angka 6 untuk menyerang, bertahan, penguasaan maupun kondisi. Sementara untuk bonus ketajamannya sendiri saat ini masih belum ada sama sekali ya guys ya.
Dan ini terjadi karena tim ini nggak dilatih selama kurang lebih 2 hari. Jadi ketika tim nggak dilatih, form latihan maupun bonus ketajaman akan menurun guys. Nah, alasan kenapa form latihan dan bonus ketajaman menurun yaitu karena untuk menjaga kekompakan tim setiap hari itu sangat sulit. Jadi agar tim tetap kompak dan punya chemistry yang bagus, mau nggak mau kita harus melatih tim kita setiap hari ya guys ya. Dan untuk form latihannya sendiri untuk akun baru minimal ada di angka 10 atau 12 untuk menyerang, bertahan, penguasaan maupun form latihan kondisi. Itu udah bagus banget karena untuk meningkatkan form latihan hingga tinggi itu lumayan susah loh guys. Apalagi kalau kita nggak punya buku strategi. Siap-siap aja kondisi pemain akan kelelahan setelah melakukan sesi latihan harian. Oke, dan sekarang langsung saja mari kita mulai sesi latihan yang pertama guys. Nah, pada sesi latihan yang pertama kita bisa melatih semua pemain. Kemudian pilih drill, lalu pilih drill latihan permainan tim. Nah, pada sesi latihan yang pertama kita bisa menggunakan minimal 1 buku strategi dengan level starter. Dan untuk tipe buku strateginya sendiri bebas ya guys ya. Nah, kalau saya sendiri kali ini akan menggunakan buku strategi dasar serangan cepat, dimana ada 2 tipe form latihan yang akan ikut meningkat. Nah, yang pertama form latihan menyerang kali 14 dan yang kedua form latihan kondisi kali 4. Atau misalkan kamu hanya punya buku strategi pertahanan, penguasaan ataupun kondisi juga nggak apa-apa guys, pakai aja. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan kombinasi drill latihan lainnya. Sebagai contoh, misalkan kamu menggunakan buku strategi penguasaan, pastikan pakai kombinasi drill latihan penguasaan lagi agar lebih efektif. Begitupun dengan buku strategi lainnya. Nah, karena buku strategi yang saya gunakan kali ini yaitu buku strategi menyerang dan kondisi, jadi untuk kombinasi drill latihan sendiri kali ini saya akan menggunakan drill latihan menyerang dengan intensitas mudah yaitu oper lari tembak untuk meningkatkan atribut umpan, kecepatan dan tembakannya. Sementara untuk drill latihan fisik, saya biasanya akan menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat mudah yaitu drill latihan pemanasan untuk meningkatkan atribut kebugaran, agresivitas dan sundulan, serta drill latihan peregangan untuk meningkatkan atribut kekuatan, kelincahan, kebugaran dan kecepatannya ya guys ya. Kondisi pemain akan berkurang 5,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Nah, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke guys, sekarang bonus ketajaman semua pemain udah maksimal ya guys ya. Dan untuk form latihan menyerang juga sudah meningkat maksimal di angka 10. Sementara untuk form latihan kondisi meningkat di angka 8. Nah, selanjutnya pada sesi latihan yang kedua, sekarang kita bisa fokus meningkatkan form latihan pertahanan hingga maksimal. Tapi pada sesi latihan kali ini kita nggak perlu lagi melatih pemain inti guys. Jadi pada sesi kali ini kita hanya akan melatih minimal 4 pemain bertahan. Nah, sesi latihan ini akan sangat berguna untuk meningkatkan skill atau atribut pemain cadangan, khususnya untuk pemain-pemain muda yang belum mendapat tempat di tim inti. Jadi sebelum mereka dipercaya menjadi pemain utama, mereka harus lebih banyak berlatih untuk meningkatkan kualitasnya. Tapi di sisi lain, sesi latihan ini kurang begitu baik karena kita tidak melatih pemain inti, yang membuat peningkatan skill pemain inti menjadi lebih terbatas karena mereka hanya ikut terlibat pada sesi latihan yang pertama saja guys. Dengan begitu skillnya akan sulit meningkat dari sesi latihan harian dan cenderung stuck di situ-situ aja. Tapi tenang aja, pemain inti masih bisa mendapatkan atribut dari pertandingan tiap hari. Selain itu, kalau misalkan kualitas pemain inti cukup tinggi, sesi latihan harian juga tidak akan meningkatkan kualitasnya guys. Jadi hanya akan membuat pemain tersebut kelelahan saja. Tapi menurut saya mah nggak masalah sih kalau misalkan atribut pemain inti nggak meningkat juga nggak apa-apa. Yang penting nantinya pemain inti yang kita tempatkan itu udah dilatih sendiri skillnya secara individu, atau bahasa gaulnya dilatih secara militer tipis-tipis lah. Yang penting kondisi pemain inti bugar aja, itu udah bagus banget. Karena kalau mereka ikut latihan yang ada, mereka bisa kelelahan. Jadi target kita nabung booster kondisi bisa aja gagal, karena tabungan booster kondisi yang kita miliki akan sering terpakai untuk memulihkan kondisi pemain inti yang kelelahan tiap
selesai latihan atau setelah pertandingan guys. Nah, jika booster kondisi tidak terkumpul, otomatis di musim berikutnya kita akan menghadapi tantangan yang lebih berat, tantangan yang lebih serius, dan target kita untuk membangun sebuah klub yang solid menjadi tidak tercapai guys. Karena jika kita tidak memiliki booster kondisi, kita nggak bisa melatih pemain andalan kita secara individu untuk meningkatkan skill, atribut, atau OVR-nya secara gratis. Dan setelah memastikan 4 pemain cadangan terpilih, selanjutnya pilih drill. Nah, pada sesi latihan ini kita nggak perlu lagi menggunakan buku strategi ya guys ya, cukup pakai drill latihan bertahan saja guys. Nah, untuk drill latihannya sendiri, berhubung masih banyak drill latihan yang terkunci, jadi kita bisa menggunakan drill latihan seadanya guys, seperti 2 drill latihan dengan intensitas mudah, 2 drill latihan dengan intensitas medium, dan 1 drill latihan dengan intensitas sulit. Kondisi pemain akan berkurang 10,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Seperti biasa, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke guys, dan sekarang form latihan bertahan udah maksimal di angka 10, dan pada sesi latihan yang ketiga, sekarang kita bisa fokus meningkatkan form latihan penguasaan. Nah, pada sesi latihan ini kita juga nggak perlu melatih pemain inti ya guys ya, jadi cukup melatih minimal 4 pemain di posisi gelandang seperti MC, DMC, ML, atau MR, lalu pilih drill. Nah, berhubung saat ini masih ada banyak drill latihan penguasaan yang terkunci, jadi pada sesi latihan ini kita bisa menggunakan drill latihan seadanya terlebih dahulu guys, seperti drill latihan dengan intensitas sangat mudah, 2 drill latihan dengan intensitas mudah, dan 2 drill latihan dengan intensitas medium. Kondisi pemain akan berkurang 8,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi, dan seperti biasa kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan biar proses latihannya lebih cepat di sini. Oke guys, sayang sekali form latihan penguasaan belum maksimal, masih di angka 8, jadi agar form latihannya bisa naik di angka 10, kita harus mengulangi sesi latihan penguasaan bola guys. Tapi kali ini kita nggak perlu mengisi semua slot latihan ya guys ya, cukup menggunakan 2 drill latihan saja. Oke, dan sekarang form latihan penguasaan sudah meningkat di angka 10 guys. Nah, pada sesi latihan yang terakhir, kita bisa fokus meningkatkan form latihan kondisi dengan melatih minimal 8 pemain. Kurang dari itu, form latihan kondisi nggak akan meningkat. Tapi agar kondisi pemain inti tidak kelelahan, jadi pada sesi latihan kali ini pun saya tidak akan melibatkan pemain inti guys. Jadi kita bisa melatih 8 pemain cadangan ya guys ya, khususnya pemain-pemain yang memang jarang sekali diturunkan. Jadi agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain, para pemain cadangan harus terus berlatih dengan keras, harus terus berlatih dengan baik. Dengan begitu ketika mereka mendapat kesempatan, mereka bisa bermain layaknya pemain inti karena mereka memiliki skill yang terus dilatih setiap hari. Oke, dan untuk meningkatkan form latihan kondisi, kita bisa menggunakan 1 drill latihan dengan intensitas sangat mudah, 2 drill latihan dengan intensitas mudah, dan 2 drill latihan dengan intensitas medium. Kondisi pemain akan berkurang 8,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Seperti biasa, agar proses latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke guys, dan setelah melakukan beberapa kali sesi latihan, sekarang form latihan menyerang, pertahanan, penguasaan, maupun kondisi masing-masing udah meningkat di angka 10. Dan bonus ketajaman semua pemain juga udah maksimal ya guys ya. Atau misalkan kamu mau meningkatkan form latihannya lagi juga bisa guys, tapi perlu diingat, semakin besar form latihan akan semakin sulit kita meningkatkan lagi ya, form latihannya guys. Nah, kalau saya sendiri biasanya ningkatin form latihan itu perlahan guys, mulai dari 10, 12, dan maksimal form latihannya ada di angka 14 kali 4. Dan di akhir musim kalau tim saya bisa lolos ke babak final, baru saya akan kembali meningkatkan form latihannya lagi sampai di angka 16 atau lebih tinggi, tergantung buku strategi yang saya miliki. Kalau ternyata saya nggak punya buku strategi, biasanya saya akan meningkatkan form latihan sampai maksimal di angka 14 kali 4. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan tim, selanjutnya kita bisa cek kondisi pemain inti, ada yang kelelahan atau tidak guys. Nah, kalau ternyata ada salah satu pemain inti yang kelelahan,
setelah latihan kita bisa memulihkan kondisinya sebelum pertandingan. Dan untuk memulihkan kondisi secara gratis kita bisa masuk ke menu pusat fisioterapi, kemudian pilih pemain yang akan kamu pulihkan kondisinya, lalu klik tanda plus di sini, kemudian klik gratis. Oke, dan setelah memastikan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan bugar, karena target utama kita di musim pertama, kedua, atau bahkan musim ketiga yaitu nabung booster kondisi sebanyak-banyaknya. Jadi setelah melakukan sesi latihan harian kita bisa mulai mengumpulkan booster kondisi, guys. Nah, cara mengumpulkannya sekarang kita bisa masuk ke menu toko, lalu pilih valuta, kemudian klik paket istirahat gratis dengan menonton iklan singkat di sini. Nah, jika kamu konsisten sehari kamu bisa mengumpulkan hingga 25 booster kondisi untuk ditabung, dan jika konsisten semusim bisa terkumpul hingga 700 booster kondisi, guys. Sementara itu ada 15 iklan lainnya bisa kita gunakan untuk pemulihan saat pemain inti kita ada yang kelelahan, terutama setelah pertandingan pertama, guys. Jadi untuk persiapan pertandingan kedua kita bisa menggunakan sisa booster kondisi dari iklan untuk memulihkan kondisi semua pemain inti yang kelelahan. Dengan begitu persiapan untuk pertandingan kedua bisa lebih baik lagi, guys, tanpa mengurangi booster kondisi yang udah kita tabung tadi. Oh ya, buat teman-teman yang bilang, "Bang, saya mau beli HP baru. Kira-kira HP apa yang bagus buat main game Top 11, Bang? Soalnya di HP saya yang sekarang gak ada iklannya, Bang." Oke, jadi kalau saya sendiri saat ini menggunakan HP Poco M4 Pro. Tapi berhubung HP ini udah lama, jadi saya rasa teman-teman bisa coba pakai HP Poco keluaran terbaru seperti HP Poco M6 Pro, atau yang baru banget launching ada Poco X7 series. Masalah spek gimana, Bang? Nah, masalah spesifikasi nanti kamu bisa cek aja langsung, dan link produknya udah saya sematkan di sudut kiri video ini, guys. Oke, guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini mengenai cara melatih tim untuk menghemat booster kondisi. Nah, jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu like videonya, guys. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat membership Penantep 11. Terima kasih buat partnership Penantep 11 yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.